Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Marilah kita memohon pimpinan Tuhan agar kita dimampukan untuk bisa mengerti, memahami, dan melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga istirahat kami semalam. Di hari yang baru ini, kami akan mendasari aktivitas kami dengan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk mengerti akan firman-Mu pada hari ini. Sehingga kami boleh tumbuh menjadi anak-anak-Mu yang hidup, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan anak-anakku yang terkasih di dalam diri Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah Tuhan yang hidup. Dengan bacaan firman Tuhan dari Yeremia 46 ayat 18 sampai 28, Mazmur 24, dan dari Injil Lukas 20 ayat 38 sampai 40 yang akan dibacakan secara khusus oleh adik Lia, Jemaat Anak GKJ Condong Catur. Silakan Dik Lia untuk membacakannya. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Lukas 20 ayat 38 sampai 40 yang demikian. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali," sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dik Lia, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang yang tahu bahwa masa depannya suram akan putus asa ketika menjalani hidupnya. Sebagaimana bangsa Israel di tanah pembuangan, pasti bangsa Israel kecewa. Yerusalem ditaklukkan dan bait Allah menjadi reruntuhan. Semua peralatan ibadah diangkut ke Babel. Bangsa Israel merasa sudah tidak berharga lagi, karena merasa Tuhan Allah sudah tidak mengindahkan. Jika Tuhan Allah sudah tidak mengasihi, apakah hidup ini ada gunanya lagi? Jika Tuhan Allah sudah tidak mengasihi, berarti hidup di dunia ini hanya akan menemui celaka. Kaum Farisi adalah suatu kelompok keagamaan. Mereka ini tidak memiliki ambisi politik, melainkan lebih fokus dengan masalah keagamaan dan pelaksanaan ritus-ritus liturgi sesuai hukum-hukum agama Yahudi. Kaum Saduki adalah kelompok kecil yang biasanya beranggotakan para imam dan aristokrat. Mereka ini, biarpun kelompok kecil, biasanya merupakan kelompok berpengaruh, karena pada umumnya mereka kaya. Kaum Farisi menerima kitab suci ditambah dengan semua peraturan dan hukum-hukum keagamaan yang tertulis maupun lisan. Misalnya hukum tentang Sabat dan tentang aturan mencuci tangan.
Kaum Saduki hanya menerima hukum yang tertulis, yakni hanya kitab suci Perjanjian Lama. Perjanjian Lama yang mereka terima juga lebih terbatas pada hukum Musa dan tidak peduli dengan kitab para nabi. Kaum Farisi percaya pada kebangkitan sesudah kematian. Mereka juga percaya akan malaikat dan roh-roh. Kaum Saduki tidak percaya pada kebangkitan dan malaikat serta roh-roh. Kaum Saduki yakin sekali bahwa ini merupakan hukum yang mengikat, sebab terdapat dalam kitab Musa. Yesus memberi keterangan bahwa sebaiknya jangan membayangkan bahwa hidup sesudah kehidupan di dunia ini akan sama saja. Surga dan dunia jauh berbeda. Yesus memberi jawaban yang luar biasa benar dan sah untuk selamanya. Yesus memberi keterangan bahwa kehidupan di surga itu merupakan kehidupan yang kekal, tak berakhir. Di sana tidak ada kawin dan mengawinkan. Kehidupan di sana bagikan hidup para malaikat. Hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Dalam kalimat tersebut, mengandung makna yang sangat dalam yang mengatakan kepada kita bahwa setiap manusia perlu ada waktu untuk berdiam sejenak dan berpikir tentang segala sesuatu dalam hidupnya, baik yang pernah dialami maupun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa depan dalam kehidupannya. Refleksi yang dalam dan rutin, atau disebut saat teduh, akan menghantar kita pada suatu titik yang penting, di mana titik itu akan menjadi fokus kehidupan kita, bahkan menjadi kekuatan, dan menuntun kita untuk melakukan sesuatu dengan mengerti tujuannya. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah menghibur bangsa Israel. Meskipun menerima hukuman karena semua pelanggarannya, Tuhan Allah tetap mengasihi dan akan melepaskan bangsa Israel dari penderitaannya. Tuhan Allah bersabda, "Sebab sesungguhnya Aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan." Yeremia 46 ayat 27b. Nubuat Nabi Yeremia menyatakan bahwa Tuhan Allah senantiasa berkenan memberikan waktu kepada umat-Nya. Ia tidak menghendaki ada milik kepunyaannya yang celaka ketika melanggar perintah-Nya. Tetapi Tuhan Allah menghendaki supaya manusia mau bertobat agar menemukan keselamatan. Oleh karena itulah, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mendatangkan keselamatan bagi manusia. Baik di dunia, demikian juga ketika nanti manusia meninggal dunia. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhannya orang hidup. Jadi, meskipun sudah mati, namun akan dibangkitkan atau dianugerahi kehidupan lagi di dalam
kekekalan. Dan untuk itu, kita orang-orang percaya masih ada waktu dan berpengharapan untuk bertobat. Karena Tuhan Allah menghendaki kita tetap hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah sumber hidup kami, sumber pertolongan kami. Ajarilah kepada kami untuk membuka hati kami dan mau bertobat di hadapan Tuhan. Agar kami Engkau anugerahi kehidupan dalam kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Amin.